Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Reza Iqbal Fahri. Di sini saya sebagai pembawa acara di program Ramadan, khusus di Ramadan ya, di lingkungan SMP PGI 1 Bandung yang berjudul Bismillah. Apa sih Bismillah itu? Bismillah adalah bincang seputar Islam dan tilawah Al-Quran. Tentunya saya di sini nggak sendiri, saya ditemani oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pak Fikri Lukmanul Hakim MPD. Assalamualaikum Bapak, sehat Pak? Sehat Pak Raja, gimana sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu. Di banyaknya kesibukan yang Bapak jalani, Bapak bisa menyempatkan waktunya untuk bisa podcast dan ngobrol-ngobrol di sini, sharing-sharing ilmu. Baik. Alhamdulillah Pak Raja ya, kita diberikan kesempatan nih ketemu bareng ya. Demi dakwah ya, dakwah Islam, demi mengagungkan syair-syair. Betul. Baik Pak, sebelum kita lanjut ke perbincangan-perbincangan nanti ya, dan pastinya nanti temanya akan seru nih. Saya akan beri tema ya. Dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang sedikit lah apa sih perbedaan antara Ramadan waktu zaman Bapak, zaman kita dan zaman sekarang yang kita lihat di siswa-siswa kita ataupun di realitanya yang terjadi gitu. Kita baca dulu Al-Quran bersama-sama. Ya. Baik, seluruhnya pemirsa silakan. Kita akan membaca Al-Quran bersama-sama. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini sudah pasti familiar di telinga teman-teman semuanya. Mari kita baca Al-Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baiknya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Kita langsung saja, Pak Fikri. Ya, di sini saya akan ngajak ngobrol ya dengan Pak Fikri gitu mengenai puasa, ya, mengenai puasa barudak ayeuna, gitu ya, yang bisa dilihat oleh Pak Fikri kan di sini kaum apa ya, Gen Z ya sekarang ya, Gen Z ya. Memiliki kebiasaan-kebiasaan dan istilah-istilah yang baru
gitu, yang memang saya juga waktu mendengarkan agak bingung apa nih gitu. Nah, maka dari itu langsung aja gitu, menurut Pak Fikri gitu, yang terasa perbedaan apa yang dirasakan antara Ramadan tahun Pak Fikri dengan tahun yang sekarang. Oke, baik Pak Raja. Sebelum kita membahas tentang perbedaan-perbedaan dulu nih ya. Tapi sealangkah lebih baiknya sepertinya kita samakan dulu nih persepsi makna saum itu sendiri. Nah, baik ya. Betul itu. Karena gini Pak Raja, ternyata kan memang kalau kita analisis ya, baik dalam ayat Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasul, terkadang Rasul itu menggunakan katanya bukan as-saum. Ya, ternyata kan menggunakan katanya asyam. Ya, di dalam bahasa Arab satu kata berbeda ataupun bahkan satu huruf berbeda saja sudah beda makna. Ya, Pak Raja mungkin sudah mengetahui ya bagaimana di ilmu sorofnya, ya, begitupun kalau syakalnya di ilmu nahwu dan sebagainya, itu berbeda maknanya, Pak. Dan ternyata dari tafsir ataupun dari ulumul hadisnya dibahas bahwasannya kenapa? Contohnya dalam hadis Rasulullah saja. Ya, di dalam hadis Rasulullah itu kan ada kalimat asyamu junnatun. Nah, mungkin bagi anak-anak kita itu hadis yang ya mungkin sering mereka dengar, mungkinnya di bulan suci Ramadan ya. Asyamu junnatun. Nah, apa sih artinya? Saum itu merupakan perisai. Oh, perisai. Pak Raja, tameng gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang suka main Mobile Legends, nah itu tameng level 3 lebih ini. Ya, itu luar biasa ya. Nah, tapi bagi seorang muslim, ternyata saum itu merupakan tameng ataupun perisai. Nah, kenapa Rasul menggunakan kata asyam di sini, bukan as-saum? Ternyata kalau as-saum itu hanya digunakan untuk menahan diri melakukan satu hal. Menahan diri ya, dari satu hal. Ya, itu dan umum itu bisa. Misalkan Pak Raja misalkan lagi latihan untuk drama misalkan. Mengurangi makan gorengan misalkan ya. Seblak ya kayak gitu yang berminyak. Nah, itu disebutnya saum. Oh, gitu. saum. Ya. Nah, tapi kalau misalkan asyam itu maknanya lebih khusus. Oh, lebih khusus. Ya, jadi ibadah yang diwajibkan kepada seorang muslim berpuasa, namun dengan aturan-aturan yang ada. Dengan aturan yang ada. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak bisa semata-mata udah saya menahan nafsu makan, nafsu untuk minum saja. Ternyata kan lebih jauh dari itu. Gitu. Itu yang perlu kita samakan. Ya. Nah, adapun perbedaan nih, Pak Raja mungkin kalau dari segi usia kita nggak jauh beda lah ya. Nggak jauh. Bapak kan berapa? Ya, saya kelahiran 90-an. Pak Raja berapa? Saya 2000. Dikit lah ya. Dikit. Jadi dikit. Cerita dulu sedikit. Dia juga guru saya. Aduh, kalau digituin kelihatan banget. Ya, jadi Pak Raja kalau dilihat dari momen-momen Ramadan kita waktu kita kecil, waktu kita masih usia 6 tahun, 7 tahun itu luar biasa, Pak. Luar biasa kerasa banget momentum Ramadannya itu ya. Betul. Kenapa? Karena ternyata di era kita, di era saya khususnya, ketika masuk bulan Ramadan itu tidak sedikit sekolah-sekolah itu yang memang diliburkan, Pak. Dulu mau gitu. Jadi sekarang bisa diliburkan nggak Pak nih anak-anak? Nggak bisa kan? Seneng nih ngedengar kayak gitu kalau harus diliburkan. Kalau libur sih nggak kayaknya. Jadi maksudnya gini, Pak. Jadi kalau di zaman saya dulu waktu SD gitu ya, kita libur, Pak, nggak sekolah. Tapi digantikan dengan program Ramadan yang memang khusus gitu. Jadi contohnya seperti kalau di saya dulu mungkin Pak Raja masih merasakan gitu ya. Ada kita disebut dengan kuliah subuh, Pak. Oh iya, kuliah subuh. Saya juga merasakan, Pak. Nah, itu kan dari mulai ibadah sahur, kita diwajibkan oleh orang tua itu sholat subuh berjamaah. Betul kan? Betul. Dan itu setelah itu sholat, kegiatan kuliah subuh. Iya. Pak Raja tahu nggak rumah saya, karena kebetulan saya dulu di Tasik nih. Dari rumah saya ke tempat kuliah subuh itu jauh, Pak, lumayan. Di masjid gitu, ke masjid? Di dalam masjid, tapi beda kampung. Oh, beda kampung. Aduh. Jadi kita, Pak, kalau bahasa Sunda pesamper-samper. Nyamperan. Ya. Ayo orang kuliah subuh itu ibadah subuh, Pak, gelap-gelapan. Dalam tanda kutip ya, gelap-gelapannya bukan. Iya.
Tapi gelap-gelapan untuk menuju kepada cahaya ilahi. Oh, Ya. Masya Allah. Itu kan luar biasa ya. Gelapnya menuju ke terang, bukan Betul. gelap menuju lebih gelap. Nah, Hei itu. kamu. Nah, gelapnya menuju cahaya ilahi. Ya, Jadi kita subuh-subuh kita ngabring. Dan kita sudah pasti buat buku catatan. Oh, buku catatan. Iya, buku Ramadan yang pakai kertas buram itu. Iya, kalau nggak salah, saya juga pernah merasakan kayak gitu, Oh, ya? Pak. Ya, setelah sholat subuh tuh, ya karena beda ya. Kalau Bapak di Tasik, saya di kota, di Bandung, Gak apa-apa. gitu. Iya. Deket gitu. Jadi ketika itu saya ingat tuh, setiap guru tuh, setiap murid tuh wajib menuliskan, menuliskan rangkuman-rangkuman, terus diminta tanda tangan, dan Betul. itu juga harus disetorkan ke sekolah, Pak. Betul. Jadi ada korelasi atau ada kaitannya antara yang di sekolah dan di sini. Dan PKI juga kalau nggak salah sama ya. Ada, ya. Ada ya. Jadi ada buku kegiatan Ramadan, Pak. Iya, bukan Memang amalan. apa ya? Ya, terkadang kita membiasakan sesuatu harus dipaksa dulu. Iya, harus dipaksa. Iya, kalau sudah dipaksa, insya Allah akan terbiasa. Iya, karena menurut teori juga, Pak, perilaku itu bisa dimanipulasi gitu. Kalau sebanyak-banyaknya itu diulang, maka dia akan tertanam di dalam Betul. dirinya, Pak, gitu. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali ya, Iya. bahwasanya sesuatu hal yang ingin melekat dalam diri maka harus dibiasakan. Iya, harus Termasuk dibiasakan. akhlak ya. Akhlak Nah. termasuk. Itu kata Imam Al-Ghazali begitu. Iya, betul. Oke, Pak, sangat menarik sekali ya. Tadi kita memang berarti bisa dibilang pernah melakukan hal yang sama gitu, Salah mencari satunya tanda tadi ya, tangan. kuliah kayak subuh habis tarawih Nah, gitu ya. Nah, sekarang nih, apa nih perbedaan ya. di antara yang waktu Bapak dan sekarang yang sehingga Bapak, aduh, kayaknya ingin nih ada nih di SMP PGI gitu, sehingga tercipta mungkin program apa gitu. Sebetulnya Pak Raja, kalau tadi ya salah satu program di bulan Ramadan di era kita gitu ya, maksudnya di zaman kita itu kan ada kuliah subuh, ada tarawih minta tanda tangan ya gitu. Ya mungkin di sebagian dari anak-anak kita di masjid-masjidnya masih melakukan itu mungkin ya, sebagian kecil sepertinya Sebagian Pak, kecil ya. sekarang. Kenapa? Karena memang mohon maaf ini menjadi tantangan nih bagi teman-teman anak-anakku siswa SMP PGI 1 Bandung khususnya gitu ya, umumnya untuk kita semuanya. Terkadang kegiatan sekolah ataupun kegiatan kita lainnya itu menjadi beban. Iya, betul, Pak. Menjadi beban untuk mereka sehingga mereka, waduh, saya nggak keburu nih sholat subuh berjamaah, saya nggak keburu untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh dan sebagainya. Kenapa? Karena kita harus siap-siap nih. Oke. Karena tidak sedikit, Pak, alhamdulillah, siswa-siswa kita ini banyak yang cukup berjarak. Itu jaraknya luar biasa loh, Pak. Gitu. Ada yang dari Cilunyi, Jauh ada ya. yang dari Lembang, ya begitu luar biasa. Tapi alhamdulillahnya mereka bisa datang ke sini tepat waktu. Iya, tepat gitu ya. waktu. Itu Nah, hebat. itu salah satu perbedaan di era kita dulu ya. Kalau kita kan karena memang kita nggak ada sekolah, nggak ada sekolah formal gitu, nggak masuk sekolah gitu. Kita beres kuliah subuh kan ada pesantren kilat. Iya, Nah, betul. biasanya kan di madrasah-madrasah gitu. Nah, kalau sekarang memang tidak ada hal itu. Tidak ada kuliah subuh, tidak ada pesantren kilat khusus di madrasah-madrasah. Tapi mereka masuk ke sekolah. Iya, betul. Dan di SMP PGI 1 Bandung tentunya mengadakan dong Iya. program-program Ramadan kita ya. Di mana dari awal Ramadan juga, nah ini kan Bapak Ketua Pelaksana kita nih, nyambung juga ya. Iya. Nah, di awal Ramadan kan anak-anak kita sudah kita pahamkan tentang Iya, makna betul. infak, makna saum seperti apa, makna sholat sunnah dan sebagainya. Sehingga program-program yang ada di SMP PGI 1 Bandung, khususnya program Ramadan, mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam kehidupan mereka di rumah masing-masing. Ya, betul. Dengan pantauan tadi buku kegiatan Amalan Ramadan. harian. Betul. Oke. Nih, bagi yang belum tahu, ada apa aja sih di kegiatan kalau di orang lain kan pesantren kilat. Kalau di kita itu Kristal Ramadan. Kristal Ramadan itu kegiatannya banyak sekali teman-teman semuanya ya, anak-anak. Tapi di sini Bapak ingin memberitahu ya, di dalamnya ada yang pertama One Day One Juz. Sekarang alhamdulillah udah masuk juz ke berapa? 17 tadi, Pak. 17, alhamdulillah ya. Udah mulai juz 17, dan juga ada infak subuh, ada bakti sosial, Betul. dan juga nanti insya Allah ditutup dengan festival Ramadan dan tablik akbar gitu, Pak. Baik, Pak, kembali lagi, Pak, ke perbedaan antara puasa Ramadan zaman dahulu dan zaman sekarang gitu. Nah,
menurut Bapak, yang Bapak lihat ini apa sih hal-hal yang yang membuat perbedaan yang terlihat sekali gitu? Apakah karena teknologi kah? Apakah karena pergaulan yang kayak gimana Ya. gitu, Pak? Salah satu yang menurut saya gitu ya, ini menurut pribadi saya yang cukup mencolok adalah fokus kegiatan anak-anak di zaman sekarang ketika Ramadan itu terkadang terbagi, Pak. Yang mana harusnya kan orientasinya kan jelas ya. Kita di bulan suci Ramadan ini lakum tatakun dong, ya. Untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah gitu, atau bahkan endingnya kita menjadi orang yang semakin bertakwa gitu ya. Tapi ternyata anak-anak kita ini terkadang lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang memang di luar konteks untuk menggapai itu gitu. Iya, betul sekali itu, Pak. Contohnya kayak gini misalkan, ketika masuk Ramadan, yang riweuh ngurusin kapan nih kita bukber. Iya. Ya kan? Nah itu riweuhnya dari awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Bahkan Iya. saya ada yang ngajak, Pak gimana tuh ini bukber Ramadan? Ada belum bukber Ramadan Iya. juga? Padahal kan konteksnya ya bagus sih, maksudnya buka saum bersama itu bagus, maksudnya Bagus. kan ada makna silaturahim di dalamnya, ada makna mungkin berbagi takjil juga Berbagi, ya, ya. gitu, ada makna yang bagus di dalamnya gitu. Tapi kan kalau fokus kita di awal sudah ke sana itu kurang tepat juga sih Iya, kata saya. betul. Nah, makanya kalau di SMP 1 Bandung ya Pak ya, boleh buka saum. Bapak kepala sekolah sudah mengumumkan kan ya. Udah mengumumkan. Boleh buka saum, tapi saumnya di sekolah. Iya. Kenapa coba Pak Raja? Kenapa? Karena agar satu dari segi kualitas ibadahnya tidak terganggu. Oh iya. Iya, karena kan bedanya kita ketika kita buka saum di luar sekolah dengan di sekolah beda dong. Ya. Iya, itu kalau di sekolah mah sholat bisa berjamaah, ya kan? Ya, betul. Tempat sholat sangat nyaman, ada masjid besar di sini ya. Al-Mutakin itu masih Iya, besar. kemudian bisa berbagi dan yang sebagainya jelas-jelas karena bisa dibagikan di lingkungan sekolah. Dan juga nih ya, yang sering saya lihat Pak, terutama ya kalau misalkan ada yang bukber gitu, sholat enggak, Nah, gitu. itu, betul. Isya enggak, itu yang ditakutkan ya. Betul, itu yang jadi masalah, Pak. Nah, perbedaannya selanjutnya nih yang menurut saya cukup terlihat, Pak ya. Di era sekarang ini karena memang era-era digital ya Pak ya, sedikit-sedikit media sosial, sedikit-sedikit upload dan sebagainya gitu ya. Terkadang anak-anak ini menghabiskan waktu untuk ngabuburitnya nih. Nah, untuk ngabuburitnya ini untuk ada yang memenuhi konten, Pak. Ada yang menghabiskan waktu dengan si dia, Pak. Aduh. Si dia. Nah, kalau anak SMP PG 1 nggak ada. Nggak Insya ada. Allah ya. Insya Allah Nah, ini kemudian ada juga yang menghabiskan waktunya dengan memotoran, Pak. Aduh, ini luar biasa nih. Ini sangat terlihat oleh saya. Terkadang kan kalau pulang sekolah gitu ya, menjelang sholat asar, menjelang maghrib gitu ya, itu luar biasa, Pak, ngerabri. Padahal kan kalau di zaman kita ya, Pak, ya, karena kebetulan dulu mah motor mah masih jarang mungkin, Pak, ya. Motor masih jarang. Iya, jadi kita mah menghabiskan waktu untuk menjelang maghrib itu bersama keluarga gitu. Boro-boro naik motor, naik apapun juga susah gitu. Kita mah pengen jalan-jalan kemana-mana juga susah. Iya betul. Nah, memang kondisinya mungkin tadi ya keterbatasan teknologi, keterbatasan dari fasilitas kendaraan. Oke. Gitu, Pak. Jadi memang yang sekarang terasa itu ada gap gitu, dan memang perubahan teknologi juga, ada perkembangan teknologi juga ya, itu gitu berpengaruh terhadap kondisi pertumbuhan aktivitas anak-anak kita sekarang gitu juga gitu, karena di zaman kita mungkin HP aja, mungkin zaman saya gitu HP aja belum Android seperti sekarang, informasi atau apa hanya bisa didapatkan lewat SMS saja. Mungkin di zaman Bapak lebih kuno lagi apa ya? Gitu. Lebih kuno. HP juga mungkin nggak ada. Ada juga. Apalagi kan kalau kondisinya anak-anak kita di kayak di pesantren gitu kan boro-boro. Oh iya benar sih, benar ya. Bapak pesantren ya waktu itu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi memang gambarannya nih ya kalau di pesantren gitu ya. Kita ada namanya pasaran ya Pak ya. Betul. Pasaran itu biasanya pasaran itu kita membahas atau mengkaji ya
tulisan-tulisan atau karya-karya dari ulama-ulama terdahulu itu dengan cepat gitu. Itu adalah pasarannya Pak. Gitu. Jadi kalau di Al-Quran ada Hotmail Quran Pak. Ya. Kalau di sana ada Qiraatul Kutub. Nah, salah satunya itu di pasaran Ya, itu gitu pasaran. ya. Ingat nih namanya pasaran. Gitu. Nanti lah cari aja. Cari aja, searching aja sendiri ya. Nah, gitu Pak Raja. Kalau dari saya gitu ya, maksudnya kalau yang saya lihat, oh ya gini nih yang agak beda-beda nih. Ya. Kalau Pak Raja sendiri gimana nih? Ada menemukan ada perbedaan atau persamaan nggak kira-kira? Kalau perbedaan sih kurang lebih semuanya sama ya. Tadi yang itu gara-gara teknologi dan yang lain-lain. Bahkan saya melihat sendiri di adik saya nih Pak. Oh, ya. Jam 2 aja itu biasanya kan kita fokus dengan tadarus Al-Quran atau enggak nonton TV ya. Sekarang mabar Pak. Itu mabar. Oh ya betul. Mabar betul. game tuh. Itu perbedaan yang sekarang mungkin ML, ya, ML, FF mungkin ya. Fire sama PUBG. Boleh di sini nyebutin merek? It's okay. It's okay ya. Biarin Sugan we datang gitu jadi sponsor. Kan Pak Raja kita punya tim e-sport loh. Oh iya benar. SMP PGI 1 punya tim e-sport Mobile Legends. E-sportnya udah luar biasa. Kemarin aja Mas di Cimahi ikutan event. Juara 2 ya? Juara berapa ya? Juara berapa? Masuk lah pokoknya. Pokoknya masuk ya. Iya. Terus yang saya lihat persamaannya yang tidak berubah sampai sekarang yaitu ada perang sarung. Waduh. Itu teh yang sarung di bulan-bulan. Sarung itu. di bulan Iya. Selepet. Itu ada di rumah saya kan. Jadi memang itu dilihat dari dulu sampai sekarang kayaknya itu emang udah turun menurun guys gitu. Kayaknya mau perang asli nggak boleh gitu. Enggak. Tapi Pak tahu nggak? Saya mencermati kenapa sih harus ada perang sarung di setiap bulan puasa? Kenapa tuh? Karena bulan Ramadan pertama kali zaman Rasulullah SAW diwajibkan. Pak, saya membaca sejarah itu terjadi juga perang Badar Pak. Oh, mungkin. Jadi mereka setelah ikut kajian nih, dipraktekkan tentang itu langsung ngapraktekkan. Bener. Sangat jadi, aplikatif. Aplikatif. Gitu. Cetak gitu. Tapi bedanya kalau perang Badar antara Muslim lawan orang kafir mungkin ya. Kafir ya. Ini Muslim dan Muslim. Aduh. Ini konteksnya bercanda lah. Nggak canda, tapi janganlah kalau bisa janganlah. Iya. Gitu. Itu sakit loh. Kena ini juga kena kaki. Cak gitu sakit. Kalau ada sarung mau cobain. Jangan. Nggak boleh ya. Jangan, ke Bapak ya nggak boleh. Nanti konteksnya beda. Baiklah Pak, inilah satu terakhir mungkin ya. Karena tadi saking asiknya kita udah berapa menit nih? Udah hampir 30 menit kita ngobrol, udah hampir 25 kayaknya. Kalau ngobrol itu ini ya Pak ya, emang asik gitu. Tapi mungkin sebelum pertanyaan terakhir nih ya. Siap. Semuanya teman-teman, Ananda semuanya, siswa dan siswa SMP PGI 1 mungkin bisa dicatat nanti di buku amalan hariannya ya. Saya yakin kalian belum nulis kan semuanya kan? Belum nulis, belum mencatat. Kalaupun ada cuma 1-2 halaman. Catat ini apa nih yang akan disampaikan setelah ini gitu. Balik lagi ke Pak ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Mungkin Bapak ada tips and trick nih bagaimana supaya kita bisa lebih fokus lagi di dalam menjalankan puasa Ramadan, lebih fokus lagi dalam beribadah kepada Allah supaya nanti mencapai tujuan yang utama yang tadi kata Bapak itu la'allakum tattaqun. Bagaimana sih Pak? Oke. Ada beberapa kiat Pak untuk mencapai tujuan kita. Namun anak-anakku di kegiatan Tarhib Ramadan kan sudah dibahas ya Pak ya. Goals kita itu di bulan suci Ramadan itu minimalnya 3 Pak. Apa? Satu yaitu adalah la'allakum tattaqun. Yang keduanya adalah kita menambah ilmu. Dimana ketika kita sebelum masuk ke Ramadan, nah minimal kita sudah mengkaji lagi dong. Iya dong. Amalan sunnah di Ramadan gimana ini, nah itu kan menambah ilmu kita. Yang ketiganya la'allakum tashkurun, yaitu supaya agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Tidak semua orang mampu ataupun diberi kesempatan oleh Allah berada di bulan yang sangat mulia Pak. Di bulan Ramadan ini kan luar biasa ya, pahala dikali lipat gandakan dan sebagainya. Nah, kiat-kiatnya gimana? Pertama, kembali lagi kepada hadis Rasulullah di dalam Sahih Bukhari-nya. Yang pertama adalah luruskan niat.
luruskan niat yang pertama. Innamal a'malu bin Niat. Itu gimana pun caranya amal kita, kalau niatnya tidak benar, maka kesananya pun tidak benar. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an kan, ketika kita sudah berniat saja, ya sudah berniat untuk melakukan satu kebaikan saja kan itu sudah dikasih pahala. Oh, Masya Ya Allah. kan? Belum lakukan. Oh, iya. Ya apalagi dilakukan. Iya. Ya, di dalam Al-Qur'an juga jelas. Setiap perilaku baik yang kita lakukan itu kan berpahala minimal 10 kali lipat ganda. Ya. Kemudian yang keduanya, kiat yang keduanya setelah niat kita luruskan, yang keduanya adalah kita harus tahu ilmunya. Tahu ilmunya. Nah, saum yang benar gimana caranya, Pak? Kemudian sholat yang benar gimana caranya? Kemudian kita nanti di akhir Ramadan kita diajarkan. Kalau anak-anak mungkin belum diwajibkan, Pak ya. Ya. Nah, tapi mereka harus tetap belajar. Anak-anakku mudah-mudahan sudah bisa belajar untuk membayar zakat. Pak. Ya, membayar zakat. Ya, itu pun kan harus dengan ilmunya, Dok. Ya, meskipun betul. di zaman sekarang kan sangat mudah ya ketika misalkan Kemenag provinsi ataupun Depag ataupun ini mengeluarkan pemberitahuan Surat edaran ya. surat edaran zakat kalau di Paraja berapa? Sekarang Kota udah, Bandung. Sekarang udah ada surat edaran dari Kota Bandung itu 40.000. 40.000 ya. 40.000 itu. Oke. Jadi itu kan sudah bisa menjadi acuan kita. Tapi alangkah lebih baiknya kita pahami juga dong makna zakat seperti apa. Niat sudah, pengetahuannya sudah, selanjutnya adalah ijtihad, Pak. Kesungguhan untuk melakukan amalan-amalan yang tadi sudah kita pelajari. Ya, Makanya kan kalau anak SMP 1 Bandung kan punya jargon. punya jargon. Siswa SMP 1 Bandung. Berakhlak mulia, unggul, berprestasi. Wah, siapakah Anda? Saya pelajar mujahid. Kan pelajar mujahid itu salah satu sifatnya adalah bersungguh-sungguh dalam seluruh aktivitas ataupun seluruh tujuannya. Ya, Niat, ilmunya dikaji, kemudian bersungguh-sungguh. Dia Yang bersungguh-sungguh. keempat adalah istiqomah. Istiqomah. Continue. Continue. Karena kalau kita berbuat baik, sebesar apapun yang kita lakukan, kalau cuma udah sekali gitu, ya udah sekali gitu. Ya, benar. Di dalam hadis Rasul jelas ya bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang memang dilakukan terus-menerus, kontinuitas. Gitu ya. Meskipun amalan itu kecil. Ya, betul. Meskipun amalan itu kecil. Makanya empat kiat yang mungkin kalau menurut saya ini bisa menjadi pegangan kita nih ya. Yang pertama, luruskan niat. Kaji kembali materi-materi yang memang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiganya adalah ijtihad, bersungguh-sungguh untuk beramal. Yang keempatnya adalah istiqomah. Insya Allah kita akan meraih 3 goal tadi. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan yang terakhirnya adalah la'allakum ta'lamun. Satu lagi Pak, la'allakum tuflihun. Oh betul. Tuflihun itu semoga Anda nanti meraih kemenangan ataupun beruntungan. Baik Pak, ini udah berapa menit? Editor, kameramen, berapa menit kita ngobrol? Iya. Oh, udah 20 menit. Udah 20 menit kurang lebih kita ngobrol di sini ya. Oke, nanti mungkin kita akan bertemu lagi di Bismillah yang episode kedua. Namun ada pengumuman dulu nih. Insya Allah nanti kita akan mengadakan Q&A nanti. Dan juga kalian boleh request siapa yang akan nanti menjadi pematerinya. Betul. Mungkin kita juga nanti akan menemani lagi ya Pak di sini. Ya, Ini baru episode 1 kita ngobrol-ngobrol, nanti kita undang pemateri yang ada di sini. Iya, karena kan guru-guru ataupun sivitas akademika di lingkungan PGI luar biasa ya Pak ya. Betul. Tuh dari berbagai dari berbagai basicnya, namun tetap Pak kita punya amanah dari Yayasan PGI Bandung itu menjadi lembaga dakwah. Wah, lembaga dakwah yang menggurukan ustadz dan mengustadkan guru. Gitu ya. Kata-kata siapa itu? Bapak. Betul, itu amanah dari ketua yayasan kita ya. Ketua yayasan Bapak Dr. Andesli Yasmili. Nah, gitu aja. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Jangan lupa yang 4 kiat tadi. Yang pertama yaitu luruskan niat. Yang kedua, tambah ilmunya. Yang ketiga apa Pak tadi Pak?
Yang ketiganya ijtihad, Pak. Ijtihad, dan yang keempat adalah istiqomah. Semoga kita bisa menjalankan dan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Amin. Saya Muhammad Raja Iqbal Fahri dan Saya Fikri Lukmanul Hakim. sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.